Pemirsa Intens Investigasi, kedatangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ke Mapolres Jakarta Selatan pada Rabu kemarin guna melaporkan beberapa akun media sosial yang menggaungkan fitnah dan hoaks terkait gugatan cerai Atta terhadap sang istri dan kabar pernikahan sirinya dengan Ria Ricis, berujung insiden panas antara seorang bodyguard Atta dengan awak media. Dengan arogannya, sang bodyguard yang tidak diakui Atta sebagai karyawannya tiba-tiba melontarkan kalimat bernada ancaman kepada awak media yang tengah menunggu kehadiran Atta dan Aurel. Tidak hanya meminta untuk dirinya tidak di-shoot, sang bodyguard juga mengancam akan menculik awak media jika wajahnya muncul di televisi. Aksi arogan sang pengawal Atta kini menjadi sorotan, bahkan berujung laporan polisi yang dilakukan oleh awak media. Lantas, apa alasan pengacara Deoli Payumara yang bersedia untuk mendampingi aliansi jurnalis video untuk melaporkan bodyguard Atta ke polisi? Seperti apa kecaman yang datang dari Sunan Kalijaga terkait tindakan bodyguard Atta yang mengancam awak media? Dan seperti apa pula pernyataan Atta usai melaporkan akun-akun haters yang melakukan fitnah terhadapnya ke pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi pengancaman kepada awak media yang dilakukan oleh salah satu bodyguard Atta Halilintar terjadi saat Atta dan sang istri Aurel mendatangi Polres Jakarta Selatan pada Rabu malam. Kedatangan pasangan selebritis itu pun ke Mapolres Jakarta Selatan guna melaporkan beberapa akun media sosial yang menggaungkan fitnah dan hoaks terkait gugatan cerai Atta terhadap sang istri dan kabar pernikahan sirinya dengan Ria Ricis. Usai Atta Aurel membuat laporan, tiba-tiba saja dengan arogannya sang bodyguard melontarkan kalimat bernada ancaman kepada awak media yang tengah menunggu kehadiran Atta dan juga Aurel. Hey, jangan shoot saya. Tolong jangan shoot saya. Ujar pria berbaju hijau seraya menunjuk arah wartawan. Tak hanya itu, pria tersebut juga mengancam akan menculik awak media jika wajahnya muncul di televisi. Sampai saya lihat ada muka saya di TV, saya culik satu orang. Ancamnya. Tolong jangan shoot saya, sempat ada saya di TV, saya culik satu orang. Tolong jangan shoot saya, sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Setelah aksi pengancamannya kepada para wartawan menjadi viral, sang bodyguard pun sholat ciut nyalinya. Ya, tidak lama setelah itu, sang bodyguard pun melontarkan permintaan maafnya lewat akun Sunan Kalijaga. Ia mengaku salah atas ucapannya yang dianggap mengancam awak media. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu. Dan sekali lagi, saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya, dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sementara itu, melihat situasi yang makin memanas akibat ulah sang bodyguard, Atta pun akhirnya memberikan klarifikasinya soal insiden tersebut. Ya, putra sulung Gen Halilintar itu pun menyampaikan permintaan maafnya atas sikap arogan pengawalnya itu. Saya pribadi minta maaf. Manajemen memberikan peringatan keras, bahkan sampai merumahkan yang bersangkutan. Karena saya pribadi tidak pernah lihat dia seperti itu. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Tulis Atta dalam komentarnya di salah satu unggahan Instagram yang mengangkat insiden tersebut.
Namun, yang menarik, tidak lama kemudian Atta pun meralat pernyataan sebelumnya dengan mengatakan jika bodyguard yang melakukan ancaman kepada wartawan bukanlah bagian dari karyawannya. Saya dan istri pribadi minta maaf. Saya memberikan peringatan keras dan mungkin untuk belajar jadi pribadi lebih baik lagi ke depannya. Dia bukan bagian dari karyawan saya ataupun punya kontrak kerja sama saya. Tapi memang suka main ke tempat kami. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Kan hidup ini semua orang punya ujiannya masing-masing. Terus ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa ininya jadiin pelajaran juga buat saya pribadi. Namun, permintaan maaf yang disampaikan bodyguard Atta Halilintar itu ternyata tidak membuat persoalan selesai begitu saja. Pasalnya, sejumlah anggota aliansi jurnalis video yang merasa keselamatannya terancam dengan tindakan pelaku akhirnya melaporkan bodyguard Atta itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaporan yang dilakukan oleh anggota aliansi jurnalis video itu didampingi oleh pengacara Deoli Payurmara. Lantas berapa ancaman hukuman yang mengintai bodyguard Atta Halilintar tersebut? Naikkan bang. Kiri bang. Kiri kanan. Kiri dulu. Kiri dulu. Kemarin kronologisnya kita dari di sini kita menunggu Atta bikin laporan. Pasca selesai Atta bikin laporan, itu salah satu ajudannya dengan arogan dan lantang dan merasa paling hebat, dan kita diancam. Kita sedikit ada beberapa kawan-kawan media punya videonya. Nah, apa itu ancamannya? Kalian saya culik. Jadi pada hari ini, malam hari ini, hari apa ini? Hari Senin, hari Kamis. Ini malam Jumatan. Malam bagus. Malam bagus ini kami kuasa hukum dari AJV sebenarnya. Kepanjangannya AJV, Aliansi Jurnalis Video, dan kemudian kita mewakili korban, salah satu korban, tapi ini banyak korbannya sebenarnya ya. Yaitu kawan media yang lain ya. Jadi ini ada pelapor atas nama Christian Pratomo. Yaitu Pak Christian Pratomo adalah awak media, wartawan kan? Iya. Wartawan. Dia melaporkan adanya dugaan pengancaman dan intimidasi dan juga pelanggaran undang-undang pers ya. Jadi tidak pidana pengancaman sesuai KUHP pasal 336 ayat 1 dan undang-undang pers wartawan, undang-undang pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Jadi yang kita laporkan adalah seseorang diduga bernama Agung, pengawal Atta Halilintar, dilaporkan telah terjadi pengancaman di Polres Jakarta Selatan terhadap awak media. Jadi ini sudah kita laporkan dengan nomor LPB garing 2740 garing 9 Romawi garing SPKT Polres Metro Jakarta Selatan garis miring Polda Metro Jaya. Jadi di Polres Selatan kita bikin LP ya. Jadi ini dia sudah kita laporkan dan kita sudah membuat laporan ya. Ini berproses dan sudah kita pertanyakan bahwasanya ini dampaknya besar terhadap teman-teman media, teman-teman wartawan. Harapannya dari perkara ini, dari kasus ini jangan ada lagi pengancaman terhadap teman-teman wartawan, karena wartawan juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers, dilindungi oleh KUHP, dan wartawan juga adalah manusia. Pasalnya tentunya pasal 336 ayat 1 KUHP tentang pengancaman terhadap seseorang. Ya, pengancaman ini bisa ancam membunuh, ancam menculik, ancam meneror, atau ancam meneror juga ancaman ya, ancam memukul, ancam macam-macam yang sifatnya ancaman tindak pidana. Suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau. Sampai bukti-buktinya tentu rekaman dari video syuting dari teman-teman media. Itu saja buktinya. Berarti laporannya diterima ya bang ya? Laporan sudah diterima. Ya. Ancaman tentunya kalau undang-undang pers tentunya 2 tahun.
ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau undang-undang KUHP ancamannya 2 tahun 8 bulan. Terima kasih, selamat malam. Intinya bahwa terlapor ini memang wajib ditindak karena aturan hukum sudah seperti itu, agar tidak ada yang tadi disampaikan oleh abang kita bahwa tidak ada lagi hal-hal yang lain, khususnya untuk pers. Kenapa? Bebas untuk menyampaikan informasi, karena perslah bangsa Indonesia bisa maju. Tanpa pers semuanya akan tidur. Tak hanya Deoli Payumara, pengacara lainnya Darius Situmorang juga menegaskan sikapnya yang siap membantu awak media yang akan melaporkan bodyguard Atta itu ke pihak kepolisian. Kalau secara tidak langsung, ya, oknum atau bodyguard tersebut sudah mengintimidasi, ya, secara jelas, ya, karena kan dia menyampaikan itu kan secara umum, apalagi di tempat Polres Jakarta Selatan loh, yang memang benar-benar, ya kan, tempat itu kan harus dijaga, nggak usah arogan. Nah ini kok diarogan, nah ini ada apa dengan teman-teman media? Ya kan kasihan juga loh teman-teman media seharian menunggu di situ, ya, sampai jam berapa di situ, tiba-tiba setelah dia artis tersebut membuat laporan di situ, ya, oknum atau bodyguard tersebut turun, ya, dengan cara dia nunjuk-nunjuk begitu kan nggak bagus. Nah ini menurut saya udah sangat keterlaluan, ya, karena sudah menyangkut harkat dan martabat daripada orang yang ada di situ. Terkait pasalnya itu, ya, karena di situ ada bunyi, ya kan, ancaman, ya, maka kita mengarahkannya itu nantinya pasal 335 KUHP, ya, di mana di situ disampaikan barang siapa secara melawan hukum, ya, memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, ingat nih, perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ya, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang lain menyebabkan, ya, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah ini nggak nyaman. Nah dia bisa dipidana, ya, dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan dendanya yaitu sekitar 4,5 juta rupiah. Nah ini pasal yang diterapkan di KUHP 335. Menepikan alasan pengacara Deoli Payumara yang bersedia untuk mendampingi aliansi jurnalis video melaporkan bodyguard Atta ke polisi. Lantas, seperti apa pula kecaman yang datang dari Sunan Kalijaga terkait tindakan bodyguard Atta Halilintar yang mengancam awak media? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kecaman atas aksi arogan bodyguard Atta Halilintar juga datang dari pengacara Sunan Kalijaga. Bahkan ayah dari Salmavina Sunan ini pun sampai membagikan video yang menampilkan momen ketika bodyguard Atta yang kabarnya bernama Agung melakukan ancaman kepada para wartawan. Mohon maaf kepada rekan-rekan media atas kesalahpahaman ini. Terima kasih. Tulis Sunan Kalijaga. Ya, yang pasti pertama-tama saya prihatin dan saya menyayangkan, ya. Artinya di saat Atta sama Aurel sedang
menghadapi ujian rumah tangganya, mendapatkan fitnah atau ada berita-berita yang disebarkan melalui sosial media sehingga menyebabkan juga Atta juga tadi menyampaikan kepada saya juga terganggu ya. Dan memang Atta dan Aurel sebagai warga negara mempunyai hak ketika dia atau mereka tidak merasa terjadi sesuatu di rumah tangga mereka, tapi diberitakan di luar juga seperti apa, mereka punya hak atau kewajiban juga untuk meluruskan. Ya yang pasti saya sangat menyayangkan ya, harusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi ya, dimana kalau orang yang memang berfungsi dan bertugas untuk mengamankan ya atau menjaga, tidak semestinya berbicara mungkin yang bisa disalahartikan atau bisa membuat teman-teman salah paham. Enggak lah, kalau saya yakin ya, maksudnya kata-kata culik itu kan ya bisa diartikan negatif, bisa diartikan gemes juga bisa, culik, cubit dan dikilik-kilik gitu. Ya yang pasti dia kapasitasnya apa kalau dia mau melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum dan gitu. Mengingat kan keberadaan dia di situ juga kan di Polres. Masa iya sih berani melakukan satu pelanggaran pidana atau mengancam orang dengan niat sungguh-sungguh mengancam loh ya, di kantor polisi. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kabarnya, Sunan Kalijaga sudah melakukan klarifikasi langsung kepada Atta Halilintar atas insiden yang terjadi di Polres Jakarta Selatan itu. Lantas, apa penjelasan Atta kepada Sunan Kalijaga? Saya sampaikan tadi juga langsung ke Attanya. Atta kaget karena dia ternyata tidak mendengar, karena mungkin dia fokus konsentrasi bagaimana caranya dia bisa jalan dulu keluar kan menuju ke mobilnya. Jadi tadi Atta bilang, saya nggak tahu bang, saya nggak tahu dia ngomong apa yang diomongin itu nggak benar bang, maksudnya nggak boleh, nanti saya peringatkan keras atau mungkin saya kasih teguran, bisa-bisa saya keluarkan gitu. Artinya di sini Atta juga tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh orang yang mendampingi dia di Polres itu. Artinya Atta juga betul-betul kaget, marah dan kecewa. Harusnya kan nggak seperti itu. Saya tadi cuma sampaikan gini ya, manusia itu tempatnya hilaf ya. Ketika dia ditegur, dia sadar kesalahan dia minta maaf, dia tidak perlu berlebihan. Saya bilang tak. Kalau kan dia juga mungkin cari makan ya, cari nafkah buat keluarganya. Jadi nggak perlu lah sampai harus dikeluarkan, saya bilang begitu. Kalau memang dia sudah menyadari kesalahannya, tahu salahnya di mana, mau meminta maaf, ya itu sudah baik, saya bilang. Saya kalau itunya kurang tahu, karena memang saya berapa kali main baik ke studionya Atta, ke rumahnya Atta, itu memang banyak orang di situ, banyak orang. Jadi saya juga nggak bisa menyatakan oh ini karyawannya atau ini bukan, saya juga nggak tahu. Gitu. Yang pasti lingkungannya Atta tuh nggak pernah sepi. Banyak orang-orang yang mungkin ada yang mungkin Atta kenal atau tidak. Nyatanya tadi Atta sih kaget, dia bilang, wah kok gini ya bang, harusnya nggak boleh gini nih. Udah nanti saya tegur keras, kalau perlu saya kasih peringatan sampai kalau memang gimana saya keluarkan. Dari kecaman Sunan Kalijaga terkait tindakan bodyguard Atta yang mengancam awak media. Lalu, seperti apa pula pernyataan Atta usai melaporkan akun-akun haters yang melakukan fitnah terhadapnya ke pihak kepolisian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.
investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Sesaat sebelum insiden antara bodyguardnya dengan awak media tersulut, Atta Aurel yang didampingi tim kuasa hukumnya baru saja melaporkan sejumlah akun haters yang memfitnah dirinya telah menggugat cerai sang istri dan telah menikah siri dengan Ria Ricis ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keputusan Atta untuk menyeret akun-akun penyebar hoaks dan fitnah itu pun kerana hukum ternyata disokong sepenuhnya oleh pihak keluarga. Dalam hal ini sang istri Aurel yang selama ini kerap menjadi sasaran perundungan para haters. Lalu, seperti apakah tanggapan pihak Polres Jakarta Selatan atas perkembangan dari laporan Atta dan Aurel terhadap para haters tersebut? Doanya semoga lancar. Doanya semoga lancar, intinya kan kepala rumah tangga ditanyain orang katanya lagi cerai apa kan, ada berita-berita yang dibikin soalnya saya menggugat cerai, soalnya istri menggugat cerai, terus bilang ada kasiri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah, karena orang banyak ngechat katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand sangkanya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai gitu. Sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, nanti ada akun-akun yang menyusul juga. Gak apa-apa lah, semoga jadi penghapusan dosa, apalagi kan kita manusia banyak salah dan silap. Pasti semoga ini menjadi penghapus dosa. Ya semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.